what to do, and that ain't gonna change. So go ahead and talk it talk, 'cause I won't take the bait. I'm never here to do what I like. I'm never here working day and night. And if my real ain't real enough, Kabar kabur kali ini, mungkin buah hati parents pernah tersedak. Memang sih kelihatannya bukan sakit berbahaya. Eits, tapi tetap harus waspada ya. Akibat tersedak seseorang bisa meninggal dunia loh. Tubuh mengalami tersedak disebabkan karena terhalangnya jalur pernafasan akibat makanan atau benda asing, sehingga tidak ada oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Dan lama-kelamaan akan mulai mati dalam waktu antara 4-6 jam. Hati-hati ya parents, jika buah hati Anda tersedak, pertolongan pertama yang benar dan cepat sangat penting dilakukan. Oke, itu tadi kabar kabur. Kenapa kita bilang kabar kabur? Karena katanya, cuman tadi sudah dikonfirmasi dari Mbak Indah sendiri, itu juga teman-temannya banyak yang mengalami kejadian seperti itu. Kamu mau ini sayang? Boleh, boleh. Doyan dia doyan. Boleh, dia tahu mamanya lagi sibuk. Nggak apa-apa Bu, semua ada tarifnya. Tapi sekarang kita mau nanya sama dokter deh, itu mekanisme yang bikin orang keselak dan akhirnya bisa meninggal itu karena apa sih? Apa yang disumbat sebenarnya? Saluran pernafasan yang pasti. Coba kita bisa sambil lihat, ada animasinya. Nah ini kalau misalnya kita makan kan, nih gigit terus kunyah-kunyah, lalu makanannya kalau kunyahnya belum halus, terus langsung ditelan, harusnya kan dia pergi ke lambung, Tapi dia malah pergi ke bawah. Jadi biasanya udah otomatis tuh. Kalau harusnya saluran ke situ. cerna akan menutup. Kalau dia masuk saluran cerna, saluran napas akan menutup, tapi dia masuk ke depannya tuh. Jadi tidak menuju ke lambung, cuman menuju ke paru-paru. Yang paling sering adalah paru-paru sebelah kanan, karena letaknya lebih tinggi dari paru-paru sebelah kiri salurannya. Oke. Berarti salah satu cara sebenarnya kalau untuk menghindari tersedak, kita memang harus membiasakan mengunyah makanan Iya. itu kecil mungkin atau halus Iya. mungkin ya. Katanya harus 32 kali loh. Iya, benar. Bahkan di Al-Quran udah di ini ternyata itu semua karena ada penyebabnya ya. Iya. Demi keselamatan kita juga ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya tadi yang bikin aku agak kaget juga, aku baru tahu kalau keselak itu aku pikir bisa langsung meninggal. Ternyata bisa prosesnya 4-6 jam. Lama. Iya. Enggak yang aku pikir langsung. Jadi maksudnya si anak ini pelan-pelan kehilangan oksigen tapi kita tidak sadar bisa. Ya, jadi biasanya kalau tersedak terutama benda padat, benda atau makanan padat, dia akan menutup paru-paru. Nah, setiap hitungan 4-5 menit itu satu sel otak rontok. Dokter nggak nakut-nakutin emang begini ya dok ya? Iya, betul. Gitu. Jadi kan saluran oksigen ke otak nggak ada. Jadi itu memang perlahan-lahan, dan selama itu kan anaknya menderita ya, ngebayangin deh, kasihan. Nah, ini ada artikel juga ya yang kasus anak tersedak habis visit tetangga yang ponakannya 1 tahun 7 bulan meninggal karena makan Permen ya. Oke. Gelap di tenggorokan. Sebenarnya abangnya yang makan tapi adiknya langsung masukin ke mulut dan meninggalnya hitungan menit dok. Ya Allah. Hati-hati ya dear moms, itu beda sama permen karet. Permen karet tinggal minum minyak turun ke bawah. Kalau yang ini makin minum makin mengembang. Ini gosip atau fakta nih dok? Emang bener ya kalau kita kesel permen karet diminumin minyak? Karena kan banyak mitos soalnya di Indonesia. Iya, maksudnya kalau tersedak apapun itu lebih baik dikeluarkan. Oh, kita kan minum. Karena salurannya beda. Sekarang kita bilang tersedak itu kalau masih nyangkutnya di atas. Tapi kalau sudah masuk ke paru-paru namanya aspirasi. Udah bukan tersedak lagi. Udah bukan tersedak. Ya, Nah, jadi ini ada lagi nih dok, siswi SD tewas akibat tersedak cilok. Makanan jajanan ya, jenis cilok. serem ya. Iya. Padahal cukup besar ya harusnya. Nah, harusnya bisa ngunyah. Makanya kalau makan jangan sambil ngobrol. Sambil lari-lari. Sambil lari-lari, betul. Jadi mumpung anak-anaknya masih kecil nih, diajarin kalau makan mesti duduk. Jangan Iya. dikejar-kejar tuh Iya. kebiasaan Indonesia juga. Iya, makan jalan-jalan. Kalau orang bule kan makannya anak-anaknya di baby care ya. Iya, Kalau habis di sini kan 20 menit, 30 sambil menit main. diangkat. biar makannya cepat gitu. Oke.
Ini ada lagi saat bayi 1 tahun ini tewas tersedak makan pilus. Kok bayi 1 tahun bisa makan pilus? Piye kilo itu? Pilus itu loh, kecil-kecil itu loh. Putih-putih kacang putih. Kayak kacang. Iya. Setahun dikasih pilus. Nah, jadi ini Ambil sendiri kali. Iya, Iya, mungkin dia ngambil mungkin ya. sendiri ya. Oke, seorang bayi umur 1 tahun 6 bulan makan pilus. Cuman kayak gitu penjelasannya. Dia pasti dia sedang sama ibunya. Dia sedang sama ibunya dan ternyata lepas dari pengawasan sehingga makan pilus dan tersedak. Oke, ini pelajaran buat kita ibu-ibu ya. Ternyata sebagai seorang ibu ketika kita memberikan anak kita makan atau kita makan sesuatu, kita juga harus concern dengan bentuknya. Jadi kalau misalkan anaknya jangan makan permen, bukan masalah nanti giginya grepes lah apa, tapi juga masalah pikirkan anak itu bisa kesel. Iya, kalau langsung ketelan. Nah, sebenarnya jenis makanan apa aja nih, Dok? Kalau boleh tahu nih yang memang harus dijauhi dari anak-anak untuk mengurangi efek kesedak ini. Batasan umurnya juga berapa, Dok? Yang pasti makanan itu harusnya segala jenis makanan itu akan aman untuk anak di atas umur 4 tahun. Oke. 4 tahun paling aman. Contohnya apa? Kayak permen harusnya di atas 4 tahun. Iya, permen bisa. Terus anggur, lalu kacang-kacangan. Boleh dong. Iya, kalau dibelah boleh. Oh, dibelah-belah. Bagi dua. Iya. Aku selalu anggur pasti Anggur dipotong bagi belah dua. terus yang apel. bijinya. Wortel, karena wortel keras. Jadi lebih baik dijadikan kalau masih bayi ya dijadikan jus, bubur, atau kalau misalkan sudah di atas 1 tahun ya harus Steam direbus kali ya? sampai Sampai lembek banget Iya. ya. Oke. Kalau misalnya nih untuk tadi anak bayi kalau kesedak susu udah dikasih tahu, tapi kalau sudah besar dan dia keselak gitu misalnya. Pertolongan pertama karena waktu itu ada sepupuku dia keselak tutup panci yang mainan itu sama bapaknya tuh karena mukanya udah mulai biru. Jadi sama bapaknya tuh dimasukin tangannya dirogoh dan dikorek. Untung masih bisa, aku nggak ngerti gimana mekanismenya ya. Tapi Iya. sebenarnya harusnya seperti apa? Ya harusnya sih tidak dikorek-korek karena itu kan satu menimbulkan trauma bagi anaknya juga. Oke. Berarti nggak boleh dikorek ya? Iya. Diminumin juga nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kita akan segera cari tahu ya kira-kira mekanismenya apa aja yang harus dilakuin kalau kasusnya seperti itu. Tetap di Basket.